Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana kita mengatasi ketika pasangan kita atau orang yang kita cintai, istri kita melakukan perselingkuhan. Banyak suami yang memang merasa kebingungan di saat istrinya melakukan perselingkuhan. Jadi nggak ada salahnya Anda lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan topik-topik terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Oke, kira-kira apa saja langkah yang harus Anda lakukan ketika pasangan Anda melakukan perselingkuhan atau selingkuh dengan laki-laki lain? Ini adalah tentunya hal yang sangat tidak menyenangkan ketika betul-betul ini terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Jadi nggak ada salahnya Anda sikapi dengan cara Anda. Nah, kali ini Kang Kumis ingin ajarkan sedikit mengenai doa. Bagaimana mengatasi ketika pasangan kita berselingkuh. Namun sebelumnya, alangkah baiknya Anda lakukan beberapa hal ini. Yang pertama, coba Anda tetap tenang dan menahan diri ketika Anda memang semakin hari atau semakin punya kejelasan tentang istri Anda berselingkuh atau tidak. Karena untuk menyatakan seseorang berselingkuh dibutuhkan bukti dan hal-hal lain yang mendukung kebenaran tentang pasangan Anda berselingkuh atau tidak. Karena jika Anda menuduh secara langsung, tentunya ini akan menimbulkan hal yang tidak enak bagi pasangan Anda. Atau jangan-jangan Anda dianggap memfitnah tentang apa yang sedang ia lakukan. Nah, ini yang pertama. Kemudian setelah banyak Anda kumpulkan bukti-bukti, tanyakan langsung kepada pasangan Anda. Ini adalah hal-hal yang tegas yang harus Anda lakukan. Nah, mungkin sebelum Anda bertanya, Anda membutuhkan waktu dan suasana yang tepat untuk berbicara langsung dengan pasangan Anda. Artinya, di sini coba Anda jauhkan. Coba Anda bicara empat mata dengan pasangan Anda ketika Anda sudah memiliki anak atau memang punya keturunan. Karena hal ini jangan sampai mempengaruhi psikologis anak, ya. Karena ketika anak tahu atau anak melihat orang tua sedang suasananya sedang tidak nyaman, ini juga sedikit banyak mengganggu pikiran anak-anak kita. Nah, ini langkah kedua. Lalu langkah ketiga, Anda dengarkan dulu jawabannya. Kira-kira menurut Anda ini mendekati kebenaran apa tidak yang selama ini menjadi kecurigaan Anda. Ketika memang betul mendekati kebenaran, nggak ada salahnya Anda pertimbangkan. Langkah keempat adalah pertimbangkan. Yaitu coba Anda pertimbangkan apakah seandainya memang betul-betul ini terjadi, apa yang akan Anda lakukan. Karena tentunya memang di sini sulit. Kita dituntut bijak, namun apakah mampu kita bertahan dalam keadaan sakit hati? Ya, ini adalah hal yang cukup sulit ketika ini betul terjadi. Jadi nggak ada salahnya Anda pun melakukan hal-hal terbaik. Yang menjadi kesulitan di sini adalah mungkin Anda mempertimbangkan di sini sudah ada anak kita, sudah ada darah daging kita, belahan jiwa kita yang tentunya seharusnya tidak boleh ikut merasa akibat perbuatan kedua orang tua. Ini adalah bukan hal mudah, ya, bukan hal mudah. Ini perlu pertimbangan ekstra bijak. Perlu hal-hal yang memang mungkin sedikit dari sisi perasaan, sedikit banyak Anda harus berkorban untuk orang-orang tercinta. Ini. Namun tentunya semua itu kembali kepada Anda sendiri. Maka untuk memutuskan hal tersebut gak ada salahnya Anda lakukan sholat istikharah 2 rakaat. Ya, hal ini coba Anda lakukan terus-menerus. Ya, coba Anda lakukan terus-menerus hal ini supaya tidak menimbulkan hal-hal yang buruk terjadi di tengah rumah tangga kita. Dan kenapa ini adalah harus Anda lakukan? Ini adalah untuk mengambil keputusan. Ketika Allah yang memutuskan, maka semuanya akan jadi indah. Karena ketika Anda benci, benci karena Allah. Ketika Anda suka, suka juga karena Allah. Ya. Jadi ketika itu semua terjadi karena kehendak Allah SWT, tentunya tidak ada hal yang tidak indah pada akhirnya. Nah, kira-kira doanya seperti apa yang harus Anda baca? Ya, lakukan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wa sadaq. Lakukan ini terus-menerus. Artinya setelah Anda selesai melakukan sholat istikharah, wiridkan itu, ya, sebanyak-banyaknya. Ini secara tidak langsung ketika memang Anda dengan pasangan Anda masih berjodoh, maka nanti perlahan semuanya akan berubah, ya. Karena doa juga didukung oleh keyakinan. Nasib memang tidak bisa dirubah, tapi doa bisa merubah segalanya. Ini kuncinya yang harus Anda perhatikan. Arti doa tersebut adalah, ya Allah, aku memohon petunjuk kebenaran darimu, ya Allah. Ini, makanya ini kemungkinan besar ya, terbuka.
Ya, ketika itu didawamkan setiap hari, karena untuk mencapai kebaikan di dalam atau di tengah rumah tangga kita memang perlu perjuangan dan doa. Ya, jadi kita mungkin kalau bisa tahan diri, tidak usah ribut. Ya, walaupun saya tahu bagaimana sakitnya perasaan ketika seseorang diselingkuhi oleh orang tercinta, orang yang selama ini dianggap amanah, orang yang selama ini dianggap mencintai kita, justru ternyata di balik itu secara diam-diam telah menyakiti hati dan perasaan kita. Bukan cuma hati dan perasaan kita, mungkin adalah perasaan anak-anak kita. Yang harus kita jaga adalah gangguan psikologis anak, kejiwaan anak kita. Ya, iya kalau anak kita sudah tumbuh dewasa, kalau masih kecil. Nah, karena ini juga menurut beberapa keterangan dokter ahli anak atau spesialis anak, ketika seseorang, anak kecil ya, katakanlah, ketika terjadi sesuatu, itu tidaklah harus dibentak, tapi diarahkan. Karena sekali bentak, sekali tepuk, sel-sel otak anak itu mati. Jadi siapa tahu di dalam sel-sel otak anak yang mati itu, tumbuh beberapa cita-cita mulia untuk anak Anda yang akan datang. Nah, ketika itu sampai terbunuh, maka hilanglah harapan Anda. Ini juga perlu Anda pertimbangkan. Ya. Jadi kuncinya adalah Anda tetap bersabar, kemudian Anda berdoa untuk meminta pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hasilnya kita serahkan kembali kepada Allah. Karena apapun yang terjadi ketika Allah sudah berkata iya, maka iya. Ketika Allah berkata indah, maka indah semuanya. Dan tidak ada rencana buruk Allah kepada hambanya, tidak ada. Anda juga harus yakin karena modal di sini doa Anda cepat terkabul atau tidak juga tergantung bagaimana perasaan Anda. Ketika Anda merasa teraniaya hatinya, maka itu adalah sebuah jaminan bahwa doa Anda pasti akan dikabulkan. Nah, masalah cepat atau lambat itu memang hanya Allah yang mengetahui. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, niscaya akan aku kabulkan, dan itu janji Allah. Dan saya selalu percaya 100% bahkan lebih bahwa janji Allah itu tidak ada cerita Allah membohongi kita. Yang ada itu kita membohongi Allah. Disadari atau tidak, itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis sayangi dan Kang Kumis cintai, mudah-mudahan Kang Kumis selalu berdoa setiap waktu untuk sahabat Kang Kumis semua. Mudah-mudahan sahabat Kang Kumis senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga Anda diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia hingga akhir usia. Ya, ini tentunya Anda juga ingin menciptakan anak-anak yang solih dan solehah, ya, untuk senantiasa mendoakan Anda kelak. Ya. Jadi percayalah apapun yang kita doakan pasti sampai. Ya, ketika Anda tidak percaya, Anda mau saya doakan buruk. Tidak kan? Nah, itu berarti ketika Anda ada rasa takut dari diri Anda bahwa doa tidak sampai, maka ketika saya berdoa buruk untuk Anda jangan takut. Ya, tapi kalau Anda takut, itu berarti Anda juga yakin bahwa doa itu sampai. Ya, dan tidak ada doa yang kembali. Yakinlah. Nah, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.